warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Wulandari, NIM 19016016018. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul tentang pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keterampilan menulis teks resensi siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin. Baiklah, kita langsung saja masuk pada bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan, adanya latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang dikaji, yang pertama tentang menulis, yang kedua tentang kesulitan menulis yang dialami sebuah teks resensi. Siswa juga mengalami kesulitan, di antaranya kurangnya antusias dalam membaca, strategi pembelajaran yang digunakan kurang efektif dan monoton, kurangnya pemahaman peserta didik dalam menulis teks resensi, kurangnya pemanfaatan media berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah keterampilan menulis teks resensi siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin sebelum menggunakan model pembelajaran inquiry. Yang kedua, bagaimanakah keterampilan menulis teks resensi siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin sesudah menggunakan model pembelajaran inquiry. Dan yang ketiga, bagaimanakah pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keterampilan menulis teks resensi siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin. Yang kelima, ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan tingkat keterampilan menulis teks resensi siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin sebelum menggunakan model pembelajaran inquiry. Yang kedua, mendeskripsikan tingkat keterampilan menulis teks resensi siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin setelah menggunakan model pembelajaran inquiry. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap keterampilan menulis teks resensi siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin. Setelah kita lanjut pada bab 2, yaitu tentang kajian pustaka. Yang pertama ada kajian teori yang membahas tentang keterampilan menulis teks resensi, model pembelajaran inquiry, dan penerapan model pembelajaran inquiry. Kemudian dijelaskan lagi, yang pertama keterampilan menulis teks resensi. Akan dibahas 6 hal. Yang pertama tentang pengertian teks resensi, yang kedua struktur teks resensi, yang ketiga unsur kebahasaan teks resensi, yang keempat langkah-langkah menulis teks resensi, yang kelima ejaan bahasa Indonesia, dan yang keenam adalah indikator penilaian keterampilan menulis teks resensi. Yang kedua ada model pembelajaran inquiry, yaitu mengenai pengertian model pembelajaran inquiry, karakteristik model pembelajaran inquiry, langkah-langkah pembelajaran model inquiry, dan yang kelima ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran bermodelkan inquiry ini. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, adanya penerapan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, selama tahap orientasi, guru mendorong siswa untuk belajar menulis teks resensi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, membuat hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang keenam adalah menarik kesimpulan. Baiklah, selanjutnya adalah penelitian yang relevan yang digunakan. Yang pertama ada penelitian dengan judul pengaruh penggunaan strategi pembelajaran inquiry terhadap keterampilan menulis teks biografi oleh Yola dan kawan-kawan pada tahun 2018. Yang kedua ada penelitian dengan judul pengaruh model pembelajaran inquiry terhadap kemampuan menulis teks anekdot siswa kelas 10 SMA swasta Swadaya Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak yang ditulis oleh Nuri dan kawan-kawan pada tahun 2020. Selanjutnya, penelitian yang ketiga dengan judul pengaruh strategi pembelajaran inquiry terhadap keterampilan menulis teks eksposisi siswa di SMA Negeri 1 Batang Angkola oleh Elnila Caniago pada tahun 2018. Selanjutnya kita masuk pada kerangka konseptual. Yang pertama mengkaji tentang menulis teks resensi, selanjutnya ada indikator yang digunakan, kemudian kita lihat bagaimana pengaruh keterampilan menulis teks resensi sebelum menggunakan model pembelajaran inquiry. Yang kedua ada keterampilan menulis teks resensi sesudah menggunakan model pembelajaran inquiry, kemudian hasilnya dibandingkan untuk mendeskripsikan pengaruh keterampilan menulis teks resensi menggunakan model pembelajaran inquiry siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin. Selanjutnya ada bab 3 tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian adalah metode eksperimen. Jenis eksperimen yang digunakan adalah eksperimen semu. Kemudian rancangan atau desain penelitian ini adalah the one group pretest
hypothesis design, yaitu rancangan yang hanya menggunakan satu kelompok subjek. Baiklah, yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin dengan jumlah siswa yang terdaftar pada tahun ajaran 2021-2022 sebanyak 120 orang yang terdiri dari 4 kelas, yaitu kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C, dan kelas 8D. Kemudian sampelnya menggunakan sebuah teknik pengambilan, yaitu purpose sampling. Kemudian yang ketiga adalah variabel dan data. Variabel dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis teks resensi siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran inquiry. Data dalam penelitian ini adalah skor menulis teks resensi siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin sebelum menggunakan model pembelajaran inquiry dan skor menulis teks resensi siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin sesudah menggunakan model pembelajaran inquiry. Selanjutnya, yang keempat ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah tes. Bentuk tes yang digunakan adalah tes unjuk kerja, yaitu tes keterampilan menulis teks resensi. Tes keterampilan menulis teks resensi diberikan kepada siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Merangin. Kemudian yang kelima ada teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa tahap atau langkah. Yang pertama, adanya pretest, yang kedua perlakuan, dan yang ketiga adanya post-test. Selanjutnya, yang keenam ada uji prasyarat analisis. Uji prasyaratan analisis dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas data. Kemudian yang ketujuh adalah teknik penganalisisan data. Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah menganalisis dan data penelitian melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, membaca dan memeriksa tulisan teks resensi siswa. Yang kedua, memberi skor terhadap tulisan teks resensi yang berdasarkan indikator penilaian. Yang ketiga, mengubah skor yang telah dikumpulkan pada teknik pengumpulan data menjadi nilai. Baiklah, sekian presentasi proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.